Tumbuh dengan keyakinan yang kuat serta langkah yang tegap menjadi salah satu doa dan harapan bagi kedua orang tua di kampung halaman. Sosok yang menjadi panutan bagi sang adik, dihormati istri dan anak-anaknya, serta sosok kebanggaan yang tidak pernah hilang dari pandangan orang tuanya. Siapakah beliau? Saya lahir tanggal 10 November 1959 di Tasikmalaya. Kalau kampung saya itu di Indihiyang, Kecamatan Indihiyang. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Saya menikah tahun 85 ya, 1985, 16 Maret. Saya berkenalan dengan istri itu lebih kurang 4 tahun itu ya. Ketika istri saya baru kelas 2 SMA, saya sudah selesai kuliah. Jadi 4 tahun ta'arupan, selama 4 tahun, tapi juga jarak jauh karena saya di Bandung, istri saya masih SMA di Tasik. Anak saya 4, cucu 3. Saya mungkin termasuk orang tua yang jadul ya, tapi sudah mengenal, kalau dalam istilah kerennya sekarang, demokrasi dalam keluarga. Saya tidak pernah memaksa anak harus jadi ini, jadi ini, jadi ini. Keluarga itu adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Makanya saya sangat menjaga betul bahwa ini adalah titipan dari Allah yang harus saya jaga, gitu ya. Jadi saya menerapkan begini. Saya misalnya adalah kepala rumah tangga, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu di rumah. Istri adalah pembina anak-anak. Jadi perannya sama-sama penting. Tugas ayah adalah memberi nafkah kepada keluarga, menjaga kehormatan keluarga, ya, memberi tempat berteduh untuk keluarga, tetapi istri adalah pembina anak-anak. Jadi saya berbagi peran. Silahkan didik anak-anak ini karakternya seperti apa, walaupun tetap ada sentuhan bapak. Nah, jadi bagi saya keluarga itu, terutama keluarga yang harmonis itu, itulah kalau berbagi peran. Saya pembina, saya kepala keluarga, istri adalah pembina anak-anak, ya, dan anak-anak adalah qurrata ayun, penyejuk mata. Genuine bapak itu. Bapak itu apa adanya, genuine dalam artian itu memangnya selain apa adanya itu apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, itu sebenarnya bisa kita langsung pahami dengan jelas gitu. Jadi jelas, lugas seperti itu. Hobi bapak akhir-akhir itu senangnya tuh renang ya. Ini sebetulnya dalam rangka menjaga kesehatan saja, apalagi setelah saya kena COVID. Saya menuruti saran dokter. Bapak renang lah, belajar renang. Nggak, saya belajar renang. Sampai sekarang itu renang. Tiap hari gitu, kalau saya renang gitu, karena kok enak gitu ya, walaupun nggak bisa lihai-lihai amat lah, asal ngambang aja gitu ya, tapi tiap hari renang. Di balik ketegasannya, Profesor Dr. Edi Setiadi SHMH memiliki sifat kekeluargaan yang menjadi ciri khas beliau dalam memimpin serta mengemban amanah.
Seruannya tentang kerja keras, kerja tegas, dan kerja ikhlas menjadi prinsip utama yang selalu beliau terapkan di Kampus Biru Kampus Perjuangan. Saya bekerja di Unisba itu sejak tahun 81 ketika saya masih menjadi mahasiswa. Kalau dulu namanya saya itu asisten mahasiswa. 82 saya lulus, 83 saya diminta oleh Pak Mutakin, udah di dosen tetap aja. Nah, sampai sekarang, jadi udah saya hampir 35 tahun lebih menjadi dosen Unisba ya. Sosok beliau di mata saya, beliau seorang pemimpin yang memiliki ketegasan, bijaksana, dan juga memiliki suatu karakter kedisiplinan. Beliau dalam segi waktu selalu on time. Beliau adalah orang yang sangat bersahaja, tidak pernah menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pemimpin tertinggi di sebuah institusi. Beliau sangat sederhana, kemudian juga sangat peduli terhadap bawahannya, tidak pernah juga menyombongkan diri dengan kekuasaannya, dengan kepangkatannya, dan juga dengan senioritasnya. Beliau sosok yang luar biasa, bersahaja, tenang, bijak. Pada awalnya beliau adalah sosok yang pendiam, tidak mudah untuk mengajak ngobrol beliau. Ternyata dengan berjalannya waktu, beliau adalah teman yang baik, yang senang untuk berdiskusi. Satu yang saya perhatikan, dalam diamnya itu, beliau itu adalah pengamat. Beliau ini tipe family man. Jadi saya selalu melihat kelihatannya setiap ada waktu luang, beliau menggunakan waktu itu bersama keluarga. Selain itu, beliau yang paling menonjol, hobinya ya menulis. Saya membuat artikel, membuat makalah itu bisa jam 2, jam 3 malam. Karena itu kebiasaan sejak saya mahasiswa. Terdengar seperti sosok yang gemar bekerja, jika dikenali lebih dalam, beliau hanyalah seorang anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya, seorang kepala keluarga yang tak pernah sekalipun meninggalkan kewajiban, dan seorang yang tidak selalu meraih dunia, namun juga akhirat. Pesan saya untuk Bapak, ya Bapak semoga selalu sehat, selalu semangat untuk terus berkarya, terus beraktivitas, semoga bisa menjalani setiap tugas sebagai rektor dengan baik sampai nanti selesai menjadi rektor dengan husnul khotimah, ya jadi dengan kebaikan lah nanti juga seperti itu. Mudah-mudahan Bapak sehat, bisa menyelesaikan tugasnya sebagai rektor dengan baik. Itu yang selalu Ibu doakan. Ya cepat kembali ke rumah lah, nggak terlalu sibuk kayak sekarang itu, Neng. Dalam bekerja, terutama khususnya di Unisba, kita menerapkan prinsip kerja keras, kerja tegas, dan yang utama adalah kerja ikhlas. Itulah prinsip kita dalam bekerja dimanapun sebetulnya. Akan tetapi, di tengah-tengah kesibukan kita berkhidmat kepada masyarakat, tidak ada salahnya apabila kita mengembangkan kehidupan yang positif berupa peningkatan hobi, menjalankan hobi secara rutin, baik hobi yang ringan atau yang berat. Hobi yang ringan bisa jalan pagi, bisa jogging. Hobi yang berat tentu saja membaca. Walaupun tentu saja buku-buku yang dibaca kalau ingin lebih ringan tentu tidak yang materinya berat juga. Nah, ini penting untuk adanya keseimbangan hidup. Ya. Kita bekerja, tetapi juga kita bisa menjalankan hobi yang positif dan itu bermanfaat bagi keseimbangan hidup kita. Agama kita mengajarkan bahwa hidup itu harus seimbang, tidak melulu meraih dunia, tapi juga harus bisa meraih akhirat, plus sebaliknya. Tapi ada yang prinsip bahwa menjalani kehidupan untuk bekal nanti di akhirat, pasti dunia akan
terambil. Saya Profesor Dr. Haji Edi Setiadi, SHMH, Rektor Universitas Islam Bandung. This is the other side.